paling ramah budget dari trio Reno 11 terbarunya Oppo, Reno 11 F5G ini tuh nawarin kemampuan yang cukup bersaing nih guys buat handphone kelas menengah. Spesifikasi yang diusung oleh Reno 11 F5G ini pun mirip nih sama si kakaknya, yakni Reno 11 5G. Kayak kapasitas RAM-nya, penyimpanan internalnya, chipset yang digunakan, sampai teknologi baterainya pun mirip nih guys. Nah, kayak apa ya kelebihan dan kekurangan dari Reno 11 F5G ini? Simak video reviewnya berikut ini guys. Reno 11 F5G ini tuh punya 3 varian warna nih guys, yang mana salah satunya adalah ungu koral ini. Warnanya tuh kelihatan menarik dan tekstur bodi belakangnya mirip kayak batu mineral yang berkilau pas terkena cahaya. Enggak kayak saudaranya yang mengusung area kamera melonjong, tonjolan kamera di Reno 11 F5G ini tuh terlihat lebih konvensional nih guys, yang mana berbentuk persegi panjang besar. Reno 11 F5G ini tuh tergolong ringan nih guys buat handphone zaman now, dimana dia ini tuh bobotnya cuma 177 gram aja. Dan dikombinasiin dengan dimensinya yang gak begitu besar, bikin handphone ini tuh jadinya kerasa nyaman guys pas digenggam buat penggunaan sehari-hari. Bagian sisi handphone ini mengusung desain datar dengan material polikarbonat guys, dimana terdapat tombol pengatur volume, terus ada juga tombol power, ada port USB Type-C, dan slot kartu SIM ganda yang nyatu dengan slot kartu micro SD. Nah, dan keseluruhan bodi Reno 11 F5G ini tuh udah tersertifikasi IP65 nih guys, yang mana artinya dia ini tuh tahan dari debu dan juga semprotan air jet. Sebagai handphone kelas menengah, Reno 11 F5G ini tuh menggunakan layar AMOLED dengan tampilan yang cukup memanjakan mata guys. Layarnya ini berukuran 6,7 inci dan datar di keseluruhan areanya dengan resolusi 2412 x 1080 pixel dan refresh rate-nya 120 Hz. Memang ini bukan layar terbaik di kelasnya guys, cuman tampilannya ini tuh udah kelihatan tajam dan juga kaya akan warna. Kelihatan kan ya? Dan ditambah lagi berkat refresh rate yang tinggi tadi, bikin tampilan animasi pada handphone ini tuh jadi terlihat mulus. Bezel layar ini cukup tipis guys, cuman untuk bagian atas dan bawahnya tuh kelihatan memiliki ukuran yang sedikit lebih lebar dibandingkan sisi lainnya. Untungnya perbedaan ukuran bezel ini tuh nggak terlalu besar guys, sehingga nggak bikin desain layar jadi aneh. Untuk kecerahan layarnya sendiri tuh udah cukup terang nih guys buat penggunaan di bawah terik matahari. Cuman yang disayangkan tuh Oppo nggak menyematkan speaker stereo buat menemani layarnya yang udah oke nih guys. Jadi kerasanya tuh pengalaman nonton video di handphone ini masih kerasa agak kurang maksimal gitu. Kecuali nih kalau kita menggunakan aksesoris tambahan guys. Untuk penggunaan sehari-hari, Reno 11 F5G ini tuh tergolong lancar nih guys performanya. Baik itu pas digunakan buat sekedar berselancar web ataupun buat bekerja. Nah ini tuh nggak lepas nih guys berkat digunakannya chipset MediaTek Dimensity 7050 yang sama nih dengan yang digunakan oleh kakaknya si Reno 11 5G. Di lain sisi, Reno 11 F ini tuh menggunakan penyimpanan internal UFS 3.1 256GB dan RAM LPDDR4X berkapasitas 8GB. Oppo juga nyediain fitur perluasan kapasitas RAM secara virtual dengan total hingga 16GB kalau diperluin guys. Soal bermain game, saya tuh bisa mainin Genshin Impact di handphone ini secara lancar pada setelan grafis low. FPS yang saya dapatkan tuh berkisar di antara 29-30 yang udah kerasa cukup buat sebuah handphone kelas menengah. Pada pengetesan menggunakan aplikasi Antutu, menariknya nih guys, Reno 11 F5G ini tuh justru mendapatkan skor yang agak lebih tinggi dibanding Reno 11 5G, yakni 615.033. Nah ini sih kemungkinan besar guys karena ada perbedaan versi sistem operasi nih ketika Gadget uji coba. Untuk aplikasi Geekbench, Reno 11 F5G ini mendapatkan skor 896 untuk single core dan 2363 untuk multicore. Sebagai sistem operasinya, Reno 11 F5G ini menggunakan Android 14 yang dibalut dengan ColorOS 14. Tampilan antar muka buatan Oppo ini tuh terlihat menarik nih guys, dan juga punya beberapa fitur yang bermanfaat, yang salah satunya tuh adalah Smart Image Mapping. Dengan fitur ini guys, kita tuh bisa dengan mudah mengekstrak suatu objek dari sebuah foto dengan hanya menekan agak lama objek tersebut dengan jari. Nah setelah itu, objek yang diekstrak tadi bisa kita simpan maupun dibagikan.
Salah satu hal yang jadi pembeda utama dari Reno 11 F5G ini dengan si kakaknya tuh adalah pada sektor kameranya nih guys. Handphone ini menggunakan konfigurasi 3 lensa kamera belakang guys, yang terdiri dari lensa utama 64 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, dan lensa makro 2 megapiksel. Hasil jepretan lensa kamera utamanya tuh cukup baik nih guys, cuman gak adanya OIS membuat hasil fotonya tuh rentan jadi buram, terutama di malam hari kalau tangan kita tuh gak stabil atau kayak tremor gitu. Nah, sejauh ini sih untungnya gadget Trend bisa menghasilin foto yang dirasa memuaskan baik di siang maupun malam hari guys dengan lensa utama Reno 11 F5G ini. Untuk menghasilkan foto dengan bidang pandang luas mencapai 112 derajat, bisa manfaatin lensa ultrawide di Reno 11 F5G ini. Sayangnya tuh guys, di kondisi gelap, hasil jepretan lensa ini tuh terlihat antara agak buram atau terlihat noise di berbagai area foto. Kabar baiknya nih, kalau di siang hari, lensa ultrawide ini tuh cukup mampu melakukan tugasnya dengan baik. Bagi yang senang foto jarak dekat, ada lensa makro di handphone ini. Tapi sayangnya tuh cuman beresolusi 2 megapiksel aja guys, yang membuat hasil jepretannya tuh kurang tajam. Menariknya, kamera depan Reno 11 F5G ini tuh menggunakan sensor beresolusi terbesar kedua nih setelah lensa utamanya, yakni 32 megapiksel. Hasil foto selfie menggunakan kamera ini tuh terlihat tajam guys, dengan detail wajah terekam dengan baik. Untuk perekaman video, Reno 11 F5G ini mendukung resolusi hingga 4K di 30 fps menggunakan baik lensa utama maupun kamera depannya. Lagi-lagi nih guys, sayangnya tuh karena nggak adanya OIS membuat guncangan ketika perekaman video tuh kentara banget nih. Sebenarnya sih ada fitur Ultra Steady buat ngebantu menstabilkan perekaman video guys. Cuman ini tuh membuat kualitas video jadi agak buram dan juga resolusinya tuh terkunci di 1080 pixel pada 60 fps. Soal ketahanan daya baterai, Reno 11 F5G ini tuh mampu memberikan screen on time selama 4 jam 36 menit buat standar penggunaan sehari-hari saya guys. Angka ini tuh tergolong mirip guys dengan handphone lain di kelas baterai berkapasitas 5000 mAh. Cuman saya tuh ngerasa Reno 11 F5G ini tuh agak boros di mode standby nih guys. Jadi beda dengan pengalaman saya pas pakai handphone keluaran Oppo yang biasanya cukup irit di mode tersebut. Dalam pengujian menggunakan PC Mark, Reno 11 F5G ini tuh mendapatkan skor 16 jam 20 menit dengan setelan kecerahan layar 50%, refresh rate 120Hz, dan baterai terisi penuh. Ketika pengujian dilakukan dengan refresh rate 60Hz, skor yang diperoleh itu adalah 16 jam 36 menit. Handphone ini tuh juga udah dilengkapi dengan teknologi pengisian daya 67 watt SuperVOOC guys, yang memungkinkan kita bisa ngisi daya baterai handphone dari 10% jadi 100% hanya dalam waktu 44 menit aja guys menggunakan charger bawaan yang disediain. Kalau kamu ingin punya handphone kelas menengah Oppo terbaru, terutama dari seri Reno 11, tapi dananya tuh terbatas gitu ya guys. Nah, mode Reno 11 F5G ini tuh sangat patut dibeli nih guys. Soalnya layarnya ini tuh memanjakan mata, terus juga punya pengisian daya baterai yang cepat, dan desain yang menarik serta ringan nih, nggak nambah-nambahin beban hidup. Dan kamera utamanya pun cukup mumpuni buat ngerekam momen kita sehari-hari selama bukan buat ngerekam video ya guys, karena nggak adanya OIS tadi. Dan sayangnya tuh speaker handphone ini masih speaker mono nih guys, sehingga kita perlu aksesoris tambahan kalau pengen dengerin musik dengan lebih puas. Ya segitu aja guys video dari Gadget kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi berburu es di bulan Ramadan. Thank you ya guys udah menonton. Jangan lupa bantu support kita terus dengan cara subscribe, like, dan komen, dan mampir juga ke website kita di gadgettrend.com. Saya Adi Lepes, mau video lagi dulu. Mohon maaf jika salah kata, dan sampai jumpa di video Gadget Trend yang berikutnya. Have a nice day semuanya.